untuk menjaga keautentikan Al-Quran. Jadi nanti ada algoritma di dalamnya yang menjaga keutuhan Quran. Jadi kalau orang mencoba merubah satu huruf saja ketahuan. Kemudian yang kedua, untuk mengurutkan jadi kurikulum hidup. Ya, sehingga dari Al-Fatihah kemudian jadi sampai nah, ada kurikulum yang tersambung di situ. Ya. Nah, ini yang pertama misalnya kita ambil contoh saja, ada surah Al-Alaq. Ya, satu ada Al-Alaq. Nah, sekarang jadi urutan ke-96 di mushaf ya. Yang kedua ada yang tahu? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang ketiga ada Al-Muzammil. Ya. Ya ayyuhal muzammil. Yang keempat ada Al-Mudaththir. Al-Mudaththir. Nah, yang kelima di sini ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang keenam ada Al-Masad atau Al-Lahab. Tabat yada abi lahabim Al-Masad. Nah, yang ketujuh baru di sini ada At-Takwir. At-Takwir. Ada yang tahu yang kedelapan? Al-A'la. Ya. Ada tahu yang 9? Ada Al-Lail. Tahu yang ke-10? Al-Fajr. 11 Ad-Duha. 12 Al-Insyirah dan seterusnya. Ya. Nah, nanti ada hikmah di sini. Di antara sahabat yang menghimpun surat-surat berdasarkan turun, dicatat itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk menggali hikmah kenapa turun dalam peristiwa ini, apa sebabnya. Nah, nanti korelasinya apa dengan kehidupan kita, sehingga melahirkan sebuah rumus namanya al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu terlahir dengan keumuman lafaz yang turun dari ayat itu, bukan karena sebabnya. Sebab itu hanya menjadi contoh kalau ada peristiwa semacam ini terjadi lagi ke depan, cara menyelesaikannya seperti ini. Paham? Baik ya? Nah, ini urutan turunnya. Berarti kita dapatkan urutan ke-7. Nah, jadi kalau kita mengerti nanti nyambung ke sejarah. Misalnya baca Al-Bukhari kan? Kalau baca Al-Bukhari hadis nomor 2 sampai dengan nomor 3, terutama kalau fokus nomor 3 dari Jabir bin Abdullah itu radhiyallahu taala anhu, Anda akan temukan Nabi SAW tiba-tiba naik ke Gua Hira, terus sampai siang tidak ada wahyu yang turun, ya. Lalu beliau memutuskan untuk turun dulu. Itu setelah periode 3 surah turun. Al-Alaq sudah turun, Al-Qalam turun, Al-Muzammil turun. Gini. Nah, ada jeda tuh, belum turun dulu, belum ada surah. Nah, 3 ini malaikat Jibril itu masih menyamar menjadi laki-laki datangnya, dalam bentuk laki-laki rupanya, bentuk manusia. Datang menyampaikan pada Nabi, belum menampakkan bentuk asalnya, bentuk aslinya. Nah, begitu turun dari Gua Hira itu, ya, jadi kalau teman-teman lewat tuh ke arah Bukit Cahaya, Jabal Nur, itu kan kurang lebih jaraknya 5 sampai 6 kilo dari kediaman Nabi SAW. Kemudian dari situ naik lagi ke atas, itu masih ada sekitar 700 sampai 1000 meter lah ke atas itu. Sampai puncak turun sedikit ke arah yang depan. Temukan nanti beberapa batu yang membentuk goa, terus arahnya ke arah Ka'bah itu, ya, spesifiknya itu. Saya pernah naik ke atasnya itu. Nah, jadi turun dari situ, begitu turun, di pertengahan turun itu, Allahu a'lam bissawab, tepatnya di sebelah mana, tapi ketika turun, maka terdengar suara, Muhammad. Nah, beliau SAW nengok ke belakang, ternyata nggak ada makhluk apapun. Kanan kiri kosong. Begitu nengok ke atas, ya kata beliau, saya melihat makhluk itu, ya seakan duduk antara langit dan bumi. Gitu ya, duduk manggil Muhammad, Muhammad. Ginilah masnya kan pulang dari sini siang-siang, mau itikaf dulu gitu kan. Nah, setelah semua pulang gitu kan, habis duhur di sini itikaf jam 1, setengah 2 udah kosong semua lewat sini. Siapa namanya Mas? Ramadan, itu kan. Nah, pas keluar gitu, Ramadan belum, baru Rabiul Akhir. Ramadan, nengok tuh kanan kiri kosong, ke atas ada misalnya ya sosok besar pakai jubah besar gitu kan, antara langit dan bumi, pakai jubah putih, manggil-manggil, wah Ramadan. Bagaimana responnya? Gitu kan? Apa sih gitu kan, enggak ya? Pasti lari ya. Nah, maka bahasa hadisnya faru'ibtu minhu. Aku merasa gelisah sampai bulu kuduknya naik dan mempercepat jalannya untuk pulang. Nah, sehingga sampai ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, dibukakan pintu, itu melihat wajah istrinya, setengah rasa takut, rasa gelisahnya hilang. Yuk, bisa nggak kebayang Bu ya, suami punya masalah di kantor dan sebagainya, buka rumah lihat ibu setengahnya hilang.
Atau nambah setengah ya. Nah, kalau bisa hilang setengah itu Ibu Khadijah itu, ya. Maka itu keunggulan Sayyidah Khadijah. Maka Nabi katakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Maka ketika sampai diselimuti, ya di pembaringan beliau istirahat, diselimuti, keluarlah kata-kata indah itu. Di sini ada fikih keluarga, Bu. Ada fikih keluarga. Jadi kalau sedang gelisah, tenangkan, bukan diinterogasi. Tenangkan tuh. Ya, dia apa kalimat indahnya? Kalau bahasa kitanya gini, suamiku sayang, kau ini orang baik. Kau ini orang baik. Tidak punya musuh, engkau pelindung orang-orang yang lemah, engkau pemberi orang-orang yang membutuhkan, untuk perawat anak-anak yatim. Bahasa kitanya ya kalau diterjemahkan, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tuh. Jadi begitu sudah tenang, turunlah, ya ayyuhal muddatsir. Tuh. Nah ini kalau kita ngaji begini, terasa feel-nya gitu. Oh rupanya dakwah terbuka itu baru dimulai setelah turun 3 surah. Terus ini berapa lama? Jadi tidak singkat. 3 tahun 6 bulan kurang lebih pembekalan Nabi sebelum dakwah terbuka. Itu Nabi diberikan dulu pemahaman al-alaq seperti apa, al-qalam bagaimana, al-muzammil seperti apa, sehingga ada ilmunya dulu. Ya seperti itulah berdakwah. Jadi bukan tiba-tiba lompat, ya. Baru belajar hari ini besok jadi mufti misalnya, tidak demikian juga ya, ada proses. Nah, setelah itu ada Al-Fatihah, ada Al-Masad, kemudian ada At-Takwir. Yang ketujuh. Nah, dalam turunnya At-Takwir ini ada periode dakwah berarti sudah terbuka. Di sini baru di kalangan keluarga dekat saja. Ya, wa anzir asyiratakal aqrabin. Jadi Nabi baru mengingatkan keluarga terdekatnya saja. Nah, ketika diingatkan keluarga terdekatnya itu tentang Allah, tentang keislaman, dikumpulkan keluarganya, diundang oleh Nabi, yang protes kan Abu Lahab. Ya, makanya turun surat Al-Masad. Tabat yada Abi Lahabim wa tab. Abu Lahab sampai mengatakan, untuk urusan begini kamu undang saya kan sibuk Muhammad. Bisnis saya ini terganggu, cuma diundang begini habis waktu. Bahasa kita time is money gitu kan. Ya, Abu Lahab udah pandai tuh, gitu ya. Ya, waktu itu adalah uang saya habis gara-gara dipanggil kamu begini. Niaga saya terganggu gitu kan. Nah, makanya turunnya langsung respon dari Quran, memprovokasi saudara yang lain, istrinya pun provokasi seperti kayu bakar. Makanya disebut hammalatal hatab. Tabat yada Abi Lahabim. Langsung direspon, ma aghna anhu maluhu wa ma. Jadi harta yang dibanggakan, pekerjaan, profesi yang disampaikan pada Nabi yang katakan kamu mengganggu nih. Niaga saya terganggu, profesi sebagai pebisnis ya tercoreng dan sebagainya, cuma karena diundang begini, langsung direspon oleh Al-Qur'an. Tidak akan pernah memberi manfaat apa yang kau banggakan itu, baik hartamu ataupun status sosialmu dengan pengingkaranmu itu. Ya, dan tahukah Anda, kita ternyata beliau ini termasuk orang paling tampan di zamannya.